Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Staf Universitas. Video kali ini saya akan membahas tentang program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang prodi apa aja atau jurusan apa aja yang ada di program Pascasarjana UIR ini. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang biaya pendidikan yang ada di program Pascasarjana untuk S2. Dan yang ketiga, fasilitas apa aja yang diberikan oleh program Pascasarjana kepada mahasiswa S2. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang jurusan atau prodi yang ada. Yang pertama itu ada Magister Ilmu Hukum dengan akreditasinya A, dan yang kedua ada Magister Ilmu Administrasi dengan akreditasi A. Kemudian ada Ilmu Pemerintahan dengan nilai akreditasinya yaitu B. Dan yang keempat, ini bagian eksak ya, yang tadi 3 itu bisa dibilang sosial. Yang keempat ini ada Magister Teknik Sipil dengan akreditasi nilainya B. Dan yang kelima itu ada agronomi dari pertanian. Kemudian yang terakhir, manajemen agribisnis dari pertanian juga ya, dengan akreditasi nilainya A. Informasi, kemudian ada satu lagi program studi yang itu program doktor. Alhamdulillah untuk Pascasarjana ini udah ada program doktor, yaitu S3 Ilmu Hukum ya. Jadi baru dibuka untuk program doktor S3 Ilmu Hukum. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang biaya pendidikan selama di program Pascasarjana. Bisa dilihat dari layar teman-teman semua ya. Di sini untuk biaya pendidikan di program Pascasarjana ini menggunakan dinamakan sistem paket. Jadi sistem paket selama perkuliahan itu dengan biayanya itu 33.450. Nah, di sini ada untuk ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu administrasi. Dan untuk seperti teknik sipil, agronomi dan manajemen agribisnis, di sini total paketnya itu 34.100.000 rupiah. Dan di sini ada yang reguler. Reguler ini adalah untuk hanya ilmu hukum ya. Reguler di sini kalau saya jelaskan sedikit, kalau untuk eksekutif itu masuk perkuliahannya hari Jumat dan hari Sabtu. Kemudian untuk reguler masuknya itu hari Senin sampai hari Kamis dengan jadwal yang berbeda ya dengan eksekutif ya. Kalau reguler ini perkuliahannya dari hari Senin sampai Kamis jam 16.30 sampai jam 20.45, atau bisa bilang sampai selesai lah, tergantung dari dosennya. Kemudian yang eksekutif ini nanti saya akan jelaskan. Eksekutif di sini dibagi dua lagi ya. Namun kita bahas ke sini dulu, ke biaya pendidikannya. Biaya pendidikan untuk pendaftaran awal nanti itu ada pembayaran PIN. Ini dilakukan di Bank BNI kalau tidak salah. Kemudian ini tahap pertama kita simulasikan seperti semester pertama, semester kedua, semester ketiga, dan ini untuk penyelesaian studi. Nah, di sini kan ada di awal semester ya,
Ketika teman-teman udah dinyatakan lulus nantinya, wajib melunasi tahap pertama dulu 4 juta untuk mendapatkan MPM, nomor pokok mahasiswanya. Kemudian nanti di akhir semester ketika mau ujian UAS akhir semesternya, teman-teman wajib membayar sisa tagihan semester pertama itu. Jadi kalau satu semesternya itu lebih kurang 7.500.000. Kemudian yang untuk eksekutif ilmu hukum yang sosial ini, itu untuk teorinya itu hanya ada 2 semester. Jadi untuk perkuliahannya 2 semester aja. Jadi di sini 2 semester ini teman-teman seperti yang saya jelaskan tadi ini, biaya pendidikan seperti ini. Nah, di sini yang tahap ketiga ini kan udah teori udah habis nih. Nanti di semester kedua nanti teman-teman udah merancang untuk proposal yang akan diajukan untuk tesis. Nah, sebelum ujian nanti di semester ketiga nanti teman-teman wajib membayar yang tahap ketiga ini yang awal semester. Nanti biar tidak menumpuk ya untuk biaya pendidikannya. Nanti diansur aja nanti untuk biaya pendidikan ini. Kemudian penyelesaian studi ini, kalau misalnya teman-teman ingin di semester keempat misalnya, atau di semester keempat teman-teman udah siap untuk di ujian tesiskan, nanti teman-teman wajib melunasi sisa paket yang dicantumkan di biaya pendidikan ini ya. Nah, namun kalau beda halnya yang di eksaknya ya, yang kayak teknik sipil, agronomi, manajemen agribisnis. Ini untuk materinya di sini ada 3 semester. Kalau yang di atas ini hanya 2 semester untuk teori. Berbeda dengan yang eksak ini, dia ada 3 semester untuk perkuliahannya. Nah, yang kalau untuk irregular ini awal semesternya sama ya dengan yang di sini, yang ilmu hukum. Namun bedanya di semesternya itu 2.500.000. Nah, untuk semesternya ini 6.500.000. Jadi untuk penjelasan biaya pendidikan lebih kurang seperti ini ya. Selanjutnya kita ke fasilitas yang diberikan program pascasarjana ini ya. Kita ke gedungnya dulu ya. Untuk gedungnya ini pascasarjana memiliki 2 gedung. Yang saya ini gedung A, ini tampak bagian depan. Yang ini lingkaran ini adalah bentuk dari gedung B. Jadi gedung B nya di belakang. Di sini untuk administrasinya udah di gedung B, di belakang TU nya bagian misalnya direkturnya di lantai 3, di wakil direkturnya di lantai 1 dan di lantai 2. Lebih kurang gambarannya seperti ini. Selanjutnya untuk ruangan kelas yang ada di program pascasarjana ini lebih kurang seperti ini ya. Ini untuk gedung yang ada di gedung A. Kemudian yang ini berada di gedung B. Nah, untuk kelasnya itu sudah dilengkapi dengan AC ya teman-teman semua ya. Jadi yang tidak ada lagi istilahnya kepanasan dalam belajar ya, sudah cool, dingin semuanya. Kemudian ada musola. Musola ini setiap gedungnya ada di gedung A ada musola, di gedung B ada musola. Kalau untuk di gedung B itu di lantai 1, lantai dasar. Kemudian untuk yang di gedung A di lantai 2 dekat dengan kantin atau kafetaria. Nanti kita akan bahas tentang kafetarianya. Nah, ini bentuk dari kafetarianya ya. Di sini agak gelap pencahayaannya. Jadi di sini setiap mahasiswa untuk istirahat, disinilah untuk mereka untuk coffee breaknya, makan siang. Nah, di sini di pascasarjana ini disediakan fasilitas tanpa berbayar ya kepada teman-teman semua.
Kalau misalnya hari Jumat itu ada snacknya di sore hari sama coffee breaknya. Kemudian kalau untuk di hari Sabtu coffee break dan disediakan makan siang itu secara gratis. Jadi teman-teman kalau ingin makan tidak perlu keluar, bisa langsung makan di kantin ini. Selanjutnya untuk perpustakaan. Ada perpustakaannya itu di gedung B, lebih kurang seperti ini. Kemudian ada ruangan study hall-nya, ruang belajar dengan dilengkapi dengan komputer. Nah, untuk masalah parkiran nih, untuk masalah parkiran saya rasa sudah memadai ya, sudah cukup besar untuk lahan parkiran dan dilengkapi dengan security yang berjaga selama perkuliahan berlangsung. Sedikit yang saya jelaskan tadi untuk jadwal perkuliahan ya. Kalau ini jadwal perkuliahan kalau misalnya selama kuliah langsung. Kalau untuk saat ini kan perkuliahannya daring, namun untuk jadwalnya menyesuaikan aja nanti. Kemudian kalau yang ini ya eksekutif yang tadi saya bilang ada jam 16.30 sampai 20.40, hari Sabtu jam 9 sampai jam 20.40. Kemudian regulernya ini Senin sampai Kamis jam 16.30 sampai 20.40. Nah, di sini ada namanya kelas khusus. Nah, untuk kelas khusus ini biasanya itu diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang jauh akses untuk ke Riau atau untuk ke Pekanbaru UIR ini. Kalau sebelumnya itu ada namanya kelas dari kelas Lingga, itu dari Kepulauan Riau. Kalau misalnya kan nanti kalau yang dari luar Riau ini kan kalau setiap minggu ke Pekanbaru kan jauh ya setiap minggunya. Jadi diberikan kelas itu dari hari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Jadi sebulan itu hanya 4 hari ya full untuk perkuliahannya. Jadi memang sini dipres ya untuk mata kuliah. Namun selanjutnya kalau misalnya teman-teman ingin melakukan pendaftaran perkuliahan, nanti bisa membuka websitenya itu di pmb.pps.uir.ac.id. Nanti teman-teman tinggal memantau aja untuk pendaftaran di sini. Namun kalau untuk sekarang ini pendaftaran yang untuk semester genapnya sudah ditutup. Kemudian kemungkinan untuk yang semester ganjilnya itu dibuka di bulan Maret ya, Maret atau April. Jadi kalau untuk di S2 ini UIR itu untuk penerimaannya dalam setahun dilakukan 2 kali penerimaan, yaitu di semester ganjil dan semester genap. Jadi ada dua kali penerimaan ya. Nanti tinggal dibuka aja websitenya pmb.pps.uir.ac.id. Saya sampaikan ke teman-teman, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.